Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya belajarnya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar IPS tentang lingkungan buatan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Miss Dia mau tanya dulu, siapa di sini yang masih ingat tentang lingkungan? Ya, lingkungan merupakan ruang yang kita tinggali beserta isinya. Ada makhluk hidup dan ada benda yang tidak hidup. Nah, ada yang masih ingat lingkungan dibagi menjadi dua. Lingkungan apa saja ya? Ya, ada lingkungan alam dan ada lingkungan buatan. Lingkungan alam kita sudah pernah pelajari di video sebelumnya ya. Nah, ada yang masih ingat nggak lingkungan itu, alam itu apa? Ya, lingkungan alam merupakan lingkungan yang terbentuk secara alami. Nah, lingkungan alam ini diciptakan oleh Tuhan. Nah, teman-teman, kalau lingkungan buatan apa ya? Ada yang tahu? Oke, langsung ya kita masuk ke materi lingkungan buatan. Nah, lingkungan buatan merupakan lingkungan yang dibuat oleh manusia. Nah, ayo kita ulangi lagi ya. Lingkungan buatan merupakan lingkungan yang dibuat oleh manusia. Ada yang tahu apa saja contoh dari lingkungan buatan? Ya, teman-teman, sekarang kita perhatikan ya gambar-gambar berikut ini. Yang pertama, ada persawahan, ada perkebunan, ada permukiman, ada bendungan dan waduk, ada bandar udara, ada pelabuhan, ada jalan, dan ada taman kota. Nah, ini semua merupakan contoh dari lingkungan buatan. Ayo kita ingat-ingat lagi sambil merem ya, sambil tutup matanya. Yang pertama, ada persawahan, ada perkebunan, kemudian ada permukiman, ada waduk dan bendungan, ada bandar udara, ada pelabuhan, ada jalan, dan ada taman kota. Oke, sudah ingat? Nah, yang selanjutnya yaitu persawahan. Kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Persawahan. Nah, siapa di sini yang sudah pernah lihat sawah? Oke, sawah itu apa? Sawah itu merupakan lahan yang dibuat manusia untuk menanam padi. Ya, nah seperti ini teman-teman gambarnya. Pasti kalian sudah pernah lihat ya. Nah, mungkin kalau misalnya kalian pulang kampung ke daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur dengan bus atau dengan mobil, pasti kalian suka lihat nih kanan kiri kalian banyak sekali sawah. Nah, teman-teman, beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, beras merupakan bahan untuk membuat nasi ya. Jadi nasi itu merupakan makanan pokok Indonesia. Nah, tanamannya untuk menghasilkan beras itu disebut padi. Oke, oleh karena itu di Indonesia banyak sekali terdapat sawah. Nah, sampai sini mengerti? Nah, yang selanjutnya adalah perkebunan. Ada yang tahu perkebunan itu apa? Ya, teman-teman, perkebunan itu merupakan lahan yang ditanami oleh tanaman tertentu. Nah, lahan yang ditanami tanaman tertentu oleh manusia. Contohnya ada perkebunan teh, ada perkebunan karet, perkebunan kopi, perkebunan kelapa, perkebunan tebu. Nah, siapa di sini yang pernah jalan-jalan ke daerah puncak? Nah, kalau kalian pernah ke puncak, pasti kalian pernah lihat perkebunan teh. Nah, itu salah satu contoh dari perkebunan. Selanjutnya, hasil olahan tanaman
yang ditanam di perkebunan itu bermanfaat untuk kebutuhan manusia loh. Nah, selanjutnya ada permukiman. Nah, teman-teman, ada yang tahu permukiman itu apa? Ya, permukiman ini merupakan daerah yang dibuat manusia untuk dijadikan tempat tinggal. Jadi, kita ulangi ya, permukiman adalah daerah yang dibuat manusia untuk dijadikan tempat tinggal. Nih, kita coba perhatikan gambarnya. Nah, permukiman biasanya berisi rumah-rumah yang digunakan sebagai tempat berkumpul dan beristirahat. Ada yang masih ingat permukiman ini biasanya ada di daerah dataran tinggi atau dataran rendah? Ya, betul. Permukiman ini biasanya ada di daerah dataran rendah. Nah, ada juga permukiman yang dibangun di atas air. Contohnya yaitu kampung apung. Wah, siapa yang pernah merasakan atau pernah jalan-jalan ke kampung apung? Oke, teman-teman, yang selanjutnya adalah bendungan dan waduk. Nah, ada yang tahu, ada yang pernah lihat ada yang tahu bedanya bendungan dan waduk? Oke, teman-teman, bendungan adalah bangunan yang dibangun untuk menahan air sungai. Ya, ingat ya, bendungan adalah bangunan yang dibuat atau dibangun untuk menahan aliran sungai. Nah, kalau waduk itu apa? Waduk itu merupakan hasil dari penampungan airnya yang ditampung dari bendungan itu. Jadi, kalian masih ingat tentang danau yang kemarin kita pelajari? Danau itu kan merupakan genangan air ya. Genangan air yang ada yang dikelilingi oleh daratan. Nah, waduk ini merupakan salah satu contoh danau buatan. Jadi waduk ini genangan air yang sangat luas yang dibuat oleh manusia yang dikelilingi oleh daratan. Nah, di sekitar waduk itu ada bangunan yang disebut dengan bendungan. Sampai sini ada yang masih bingung? Nah, ini seperti contohnya ya teman-teman. Jadi waduk ini adalah airnya, air hasil penampungannya. Nah, kalau bendungan ini merupakan bangunannya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, fungsi dari bendungan dan waduk ini yang pertama adalah untuk pembangkit listrik tenaga air, untuk pengaliran pertanian, dan untuk budidaya ikan. Oke, yang selanjutnya adalah taman kota. Siapa yang pernah ke taman kota? Ya, taman kota itu apa sih? Nah, jadi teman-teman, taman kota merupakan sebidang tanah yang ditumbuhi rerumputan atau pepohonan di tengah kota. Nah, siapa yang pernah ke taman kota? Ya, banyak ya taman-taman kota yang ada di sekitar kita. Contohnya ada Taman Kota BSD. Siapa yang pernah ke sana? Ya, itu merupakan sebidang tanah yang ditumbuhi rerumputan atau pepohonan yang ada di tengah kota. Oke, selanjutnya ada jalan. Nah, jalan ini apa? Ada yang tahu? Jalan merupakan lingkungan buatan yang dibuat oleh manusia untuk menghubungkan satu tempat ke tempat lain. Nah, banyak ya teman-teman, ada jenis-jenis
jalan, ada jalan layang, ada jalan tol, ada jalan raya biasa ya. Oke. Nah, selanjutnya ada jembatan. Nah, teman-teman, jembatan merupakan suatu tempat yang menghubungkan dua tempat yang terpisah. Nah, biasanya jembatan dibangun di atas sungai atau di atas danau. Nah, sekarang kita juga punya loh jembatan yang menghubungkan antara pulau ke pulau. Ada jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Siapa yang pernah melewati jembatan itu? Nah, selanjutnya ada pelabuhan. Nah, pelabuhan merupakan tempat kapal laut berhenti dan berlabuh di daratan. Nah, biasanya dibangun di daerah pantai yang luas. Nah, banyak ya teman-teman pelabuhan, seperti ada pelabuhan Merak. Nah, yang selanjutnya ada bandar udara atau kita sering menyebutnya dengan bandara. Bandara itu adalah tempat pesawat terbang lepas landas dan mendarat. Jadi, kalau pelabuhan ini tempat kapal laut, nah, kalau bandar udara atau bandara merupakan tempat pesawat terbang. Nah, sampai sini sudah mengerti? Oke, teman-teman, jika ada pertanyaan, bisa langsung hubungi Miss Dia ya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Miss Dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.